Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Marwanti dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 5 dengan NPM 19220017. Jadi video kali ini saya tunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah dan Budaya dari Masyarakat Lampung yang diampu oleh Bunda Sumiatun MPD. Dan di sini saya akan membahas mengenai materi mengenai asal-usul masyarakat Lampung dengan 4 poin utama, yaitu yang pertama ada asal-usul dari masyarakat Lampung, lalu yang kedua ada daerah pertama suku Lampung, lalu yang ketiga ada perkembangan suku Lampung, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu adalah mengenai kehidupan dari suku Lampung. Simak terus ya. Poin yang pertama yaitu mengenai asal-usul dari masyarakat Lampung. Jadi, asal-usul kata Lampung dan penduduknya ini belum diketahui secara pasti karena tidak adanya bukti peninggalan sejarahnya. Namun di sini saya sudah mengutip pendapat dari dua ahli yang mengatakan, yang pertama yaitu dari beberapa penduduk diceritakan bahwa kata Lampung ini berasal dari bahasa Lampung asli yaitu anjak Lampung atau dari atas. Maksudnya adalah penduduk dari atas pegunungan yang menetap di dataran yang amat luas, mereka ini memenuhi kebutuhannya dengan cara bertani dan juga bercocok tanam. Nah, nenek moyangnya ini diakui berasal dari dataran tinggi Belalau di kaki Gunung Pesagi di sebelah timur Danau Ranau atau hulu Wai Semangka yang berteluk di Teluk Semangka, Kota Agung. Jadi pendapat yang kedua ini dari legenda Ompung Silamponga. Jadi pada kala itu diceritakan terjadi letusan gunung yang sangat dahsyat sehingga menimbulkan korban jiwa. Namun ada juga yang berhasil selamat. Nah, dari letusan gunung tersebut ini terjadilah sebuah danau yang kita kenal sekarang dengan sebutan Danau Toba yang berada di Tapanuli. Dari 4 bersaudara yang berhasil selamat ini, yaitu yang pertama ada Ompung Silitonga, ada Ompung Silamponga, ada Ompung Slaloa, dan juga Ompung Sintalanga. Mereka ini melakukan pelayaran ke arah selatan atau yang kita kenal sekarang dengan pantai Sumatera. Namun dalam pelayaran ini pun hanya Ompung Silamponga yang melanjutkan pelayarannya. Nah, Ompung Silamponga ini akhirnya menetap ke suatu pulau. Ompung Silamponga pun memenuhi kebutuhannya dengan cara bertani dan juga bercocok tanam. Pada suatu ketika, karena merasa penasaran, Ompung Silamponga ini pun akhirnya memberanikan dirinya untuk naik ke dataran tinggi. Nah, dari dataran tinggi itu pun beliau ini melihat dataran yang amat luas dan juga indah. Nah, dalam bahasa Batak pun beliau ini berkata Lapung, Lapung. Nah, sehingga kata Lapung ini pun masih digunakan sampai saat ini. Contohnya yaitu dalam penyebutan ulun Lampung atau orang Lampung. Kemudian dari sebuah dokumen yang ditemukan di Y5 ini diakui juga bahwa asal-usul nenek moyang orang Lampung ini berasal dari kerajaan Pagaruyung yang merantau ke Skala-Berak yang bernama Puyang Tuan. Nah, Puyang Tuan ini menurunkan 2 orang anak yang bernama Umpu Peranong yang menetap di Tulang Bawang yang saat ini kita kenal dengan masyarakat suku adat Pepadun, dan kemudian Umpu Peranong yang menetap di Belalau yang kita kenal dengan masyarakat suku adat Saibatin. Nah, dari asal-usul keturunan inilah yang kemudian diaktualisasikan menjadi lambang sekaligus moto dari Provinsi Lampung, yaitu Sai Bumi Ruai Jurai atau Saburai, yang berarti daerah yang dihuni oleh 2 asal keturunan. Kemudian poin yang kedua yaitu mengenai daerah pertama dari masyarakat suku Lampung. Nah, sampai pertengahan abad ke-19 di daerah Lampung ini terjadi perpindahan di mana masyarakat yang satu memasuki daerah masyarakat adat yang lainnya. Orang-orang Abung ini meninggalkan daerah Skala Berak dan memasuki daerah Wai Abung
dan kemudian mendesak orang-orang Pubian ini untuk pindah ke arah selatan. Transmigrasi dari luar daerah Lampung pun yang masuk sebelum Perang Dunia Kedua ini terdiri dari orang-orang Banten yang memasuki daerah pantai selatan pada abad ke-17. Pada tahun 1876, masuklah orang-orang Semendo yang berasal dari Ululunas dan Makam, Sumatera Selatan ke daerah lingkungan Marga Buai Bahuga dari kanan, dan terjadilah kampung-kampung pertama orang-orang Rebang ini di Rantau Tening, Menanga Simang, dan juga Kasui. Tahun 1905, pemerintah Hindia Belanda ini juga memasukkan orang-orang Jawa Tengah yang bernama orang suku Bagelan yang ditempatkan di daerah Semahgedo, Tataan. Sejak tahun 1932 lah pemerintah Hindia Belanda ini mulai gencar melakukan kegiatan transmigrasi, sehingga dalam kurun waktu 1 tahun saja sekitar 15.000 orang penduduk Jawa ini pindah ke Provinsi Lampung. Ketiga yaitu mengenai perkembangan suku Lampung. Kerajaan yang didirikan oleh suku Tumi pada abad ke-3 Masehi ini berada di Gunung Pesagi yang sekarang masuk ke daerah Lampung Barat. Nah, pendiri kerajaannya itu bernama Raja Buai Tumi. Ada banyak versi dalam penyebutan dari nama kerajaan skala Berak ini. Nah, di sini orang-orang Tumi ini juga pernah melakukan perpindahan penduduk secara bertahap dikarenakan oleh 3 sebab. Yang pertama yaitu karena suku Tumi ini merasa terusir oleh adanya masuknya pengaruh Islam. Lalu yang kedua adanya konflik internal di keluarga kerajaan, dan yang ketiga yaitu karena adanya gempa bumi. Poin yang keempat yaitu mengenai kehidupan dari suku Lampung. Kehidupan masyarakat Lampung ini bermata pencaharian di berbagai bidang, yaitu ada bidang pertanian, perdagangan, pegawai swasta, pegawai negeri, ada karyawan swasta dengan distribusi sosialnya yang relatif dinamis. Masyarakat ini sebagai sistem sosial berubah karena terjadinya suatu interaksi yang signifikan dalam sub-sub sistem sosial yang dapat diamati secara struktural dan juga fungsional. Masyarakat yang semakin cerdas dan juga kritis terhadap suatu persoalan kehidupan sosial dan keagamaan ini menunjukkan adanya kemampuannya untuk menyerap suatu informasi dan kultur yang dinamis terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan informasi yang sejalan dengan adanya pembangunan. Fenomena itu pun memperjelas bahwa dinamika masyarakat ini dapat dipahami melalui pengamatan terhadap perubahan norma-norma, kelembagaan, pola hubungan antara individu dan kelompok yang pada tahap berikutnya ini mengarah kepada suatu terjadinya kerjasama, persaingan, dan konflik dalam kehidupan masyarakat sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.